Kali ini gue lagi habis jalan-jalan sama motor listrik baru ini. Dan ini adalah salah satu motor listrik terlangka ya saat ini. Bisa kalian lihat di penjualannya itu masih pre-order. Dan ya gue sangat beruntung banget ya bisa mengendarai dan menggunakan motor listrik dari Smooth yang tipe terbaru ini ya, Zuzu namanya. Oke, langsung aja gue akan berbagi pengalaman dan juga mereview spesifikasi motor listrik ini. Let's go! Oke, yang pertama akan gue bahas adalah dari segi desainnya ya. Motor listrik ini atau Smooth Zuzu ini Smooth Zuzu. Dan bisa kalian lihat ya, desainnya ini mirip banget sama ya, mungkin karena itu juga banyak dicari. Oke, mulai dari headlampnya ini terbentuk mengotak kayak gini, bukan yang bulat. Terus juga dari spionnya, dia bodinya plastik yang sudah warna chrome. Untuk tangkainya ini terbuat dari besi. Oke, kalau dari joknya ini lumayan tebel. Kalau gue duduk lama-lama itu nggak sakit ya, cukup nyaman. Dan bahannya ini untuk sampingnya dia terbuat dari kulit. Dan tengahnya ini kayaknya sepertinya kalep ya, gue kurang tahu namanya apa. Tapi bahannya sih enak, dia nggak panas kalau duduk ya. Terus ke bagian behelnya ini dia agak ke bawah daripada si joknya. Jadi untuk pegangan sih emang kurang nyaman ya. Dan mungkin maksudnya behel ini ke bawah itu biar bokong kita tuh pas duduk nggak nyangkut di behel gitu. Tapi kalau yang mau pegangan ke behel kayak di GTA gitu ini agak sulit ya. Oke, untuk ban depannya ini ukuran 90/90 12 inci dan bagian belakang ini pastinya lebih besar 110/70 12 inci. Untuk velgnya juga udah racing, ventilnya pakai yang bengkok ya, jadi nggak lurus. Dan untuk pengeremannya atau sistem pengeremannya udah pakai disc brake, jadi depan belakang udah aman lah. Untuk bagian kunci kontaknya dia masih pakai sistem kunci kayak gini, belum yang keyless. Terus juga untuk kompartemen dia ada satu cantelan atau sangkutan kayak gini. Biasanya ini buat bawa belanjaan atau plastik ya. Dan satu lagi untuk penyimpanan laci-laci. Nah ini biasanya dia buat ngecas handphone karena di sini ada USB-nya juga. Kayak gitu. Jadi untuk yang lebih aman dia naruhnya di bagian bawah sini. Dan ini lebih besar ya ukurannya. Nah, untuk speedometernya ini dia udah LED ya. Kita coba matiin dan nyalain. Oke, di sini ada beberapa tulisan dan angka. Untuk di bagian sini dia 77%, berarti ini sisa baterai tinggal 77% dan sisa kilometernya. Dia bisa jalan sampai 46 km lagi gitu. Terus dan ini mode parking. Jadi kalian harus readyin dulu. Nah, ini kalau udah ready gini dia udah bisa jalan ya. Sini sinyal 4G dan ini mode sport, terus ada normal dan juga eco. Dan ini untuk lampu. Ini udah pasti kilometernya dan bagian bawahnya odometer. Dan ini ada lampu sen. Oke, ini untuk tombol-tombolnya di sini ada switch untuk lampu jauh dan dekat. Dia agak seret ya. Karena mungkin jarang dipakai juga. Terus di sini ada lampu sen kiri kanan. Bisa dipencet juga. Di sini ada mode mundurnya. Terus di sini klakson. Nah, kayak gitu. Oke, dan di bagian sini atau di bagian kanannya ini ada mode percepatan, ada 1, 2, 3. Dan untuk yang maksimal dia mode percepatan ketiga ini bisa sampai 60 km per jam. Dan ini untuk lampunya ya. Kalau ke sini nyala, kalau ke tengah dia mati. Dan ini gue belum tahu apa ya, ini tombol. Kalau kalian tahu kalian bisa tulis di kolom komentar lah. Dan ini untuk mode parking ya. Jadi kalau kalian pengen berhenti dan biar motornya nggak bisa nyala, kalian pencet aja. Terus kalau pengen jalanin lagi, kalian tinggal pencet lagi aja gitu. Oke, di sini adalah bagasi atau tempat penyimpanan baterai. Jadi dia baterainya mode swap ya, kayak gini. Nah, kalian bisa angkat. Dan ini berat banget sih sebenarnya. Kalau untuk cewek gue nggak tahu dah bakal kerepotan apa enggak ya. Karena buat laki-laki aja nih berat banget. Ini ada tombolnya di sini. Dan untuk penyimpanan kayaknya nggak terlalu luas jadinya ya, karena baterainya cukup makan tempat. Mungkin bisa beberapa aja di sini, di samping-sampingnya lah. Terus di bagian sini ada MCB untuk menonaktifkan dan mengaktifkan
mesin motornya gitu ya. Kalian ngerti lah. Jadi kalau misalnya mau cuci steam lebih baik dimatiin aja daripada terjadi apa-apa gitu, tapi sebenarnya sih aman aja ya. Terus ini untuk scan barcode ke akun dari Swap, kalian bisa daftar gitu ya, mendaftarkan motornya, jadi tinggal di scan aja. Oke, untuk penjelasan spesifikasinya, motor ini bisa kalian tempuh sampai dengan jarak 60 km dengan kecepatan maksimalnya itu 60 km juga. Terus untuk ganti baterai itu durasinya cuma singkat banget ya, 9 detik aja. Kapasitas baterai 64 volt, daya maksimalnya 1500 watt. Terus udah ada suspensi hidrolik depan belakang. Dan untuk berat kendaraan ini sendiri 98,5 kg. Dan dia bisa mengangkut beban hingga 150 kg. Jadi ya untuk berdua itu pas banget sih sebenarnya. Oke, kalau ngomongin irit sebenarnya bisa dibilang sama aja ya, atau mungkin lebih irit sedikit lah. Karena untuk baterainya sendiri motor ini dia nggak dicas di rumah atau dimanapun, jadi tinggal di swap aja atau tuker ganti gitu ya. Karena ada beberapa station ya, misalnya kalian bisa cek aja di aplikasinya tuh di swap. Nah, walaupun baterainya ini tidak ada berbayar sama sekali, tapi kalian harus bayar yang namanya kilometer ya, atau jarak tempuhnya, karena dia menggunakan sistem kilometer. Jadi bayarnya itu sekitar 40.000 per 200 km, atau lebih murah lagi itu bisa kalian ambil yang lebih banyak, sekitar 400 km per 70.000. Oke, kalau dari experience penggunaan pas pertama kali gue make motor listrik ini ya udah otomatis ada perbedaan dan bikin agak sedikit kagok ya. Karena transisi dari motor bensin ke motor listrik, terutama di bagian gasnya, karena katanya kan orang-orang tuh pada bilang motor listrik tuh gasnya agak ngagetin gitu. Ternyata pas gue pakai Smooth Zuzu ini, dia gasnya nggak ngagetin, tapi malah delay. Dan ya udah, ternyata nggak sesuai ekspektasi gue, jadi agak sedikit bingung sebenarnya. Tapi lama-kelamaan ya, sekitar 1 jam lah keliling-keliling komplek dulu, terus kita ke lampu merah gitu. Apalagi pertama kali ke lampu merah itu luar biasa deg-degan juga, karena takut yang belakang itu ngelaksonin ya. Karena untuk gasnya ini dia agak sedikit dalam, jadi agak lama masuknya gitu. Jadi nggak langsung nyampe, sekali putar langsung nyampe ke gas itu enggak. Ya ada butuh waktu beberapa detik lah. Oke, paling di bagian gasnya ini nih yang sedikit agak kurang nyaman menurut gua, karena ya setelah pemakaian beberapa jam aja gitu dari BSD ke Bintaro, tangan gue ini udah sedikit ada lecet ya, karena dia langsung mentok ke covernya ini nih. Jadi nggak ada bantalan karetnya lagi, atau mungkin tangan gue yang terlalu deket ya, tapi di motor lama juga nggak kayak gitu juga sih sebenarnya, sama aja gitu ya. Jadi solusinya ya pakai sarung tangan. Rekam. Itu pesaing kita. Oke, selanjutnya untuk akselerasi kendaraan ini, khususnya di jalan besar dulu ya, itu menurut gue cukup nyaman. Tapi kalau ketika kita menghadapi kemacetan atau kayak misalnya di gang-gang sempit kayak gitu, dan itu butuh kemampuan khusus kayaknya ya. Apalagi ketika berhenti atau dalam keadaan macet di tanjakan, itu tricky banget sih menurut gue. Karena kalian harus menyeimbangkan antara gas dan ya apa ya, dan kondisi sekitar gitu. Nah, karena motor ini ya bisa dibilang suaranya tuh dikit banget ya, cuma ada suara putaran ban aja. Ya namanya juga motor listrik ya. Dan ketika gue pakai di gang-gang sempit yang banyak belokan itu, ya harus banyak-banyak klakson lah. Karena ketika kita bertemu di pertigaan gang, nah itu biasanya pengemudi lain itu agak sedikit kaget tahu-tahu ada motor gitu, karena nggak ada suaranya dari jauh. Nah, untuk perawatan bisa dibilang gue belum tahu secara pasti ya, karena baru pakai motor ini beberapa minggu aja. Ya katanya sih emang kita nggak ada servis kayak servis rutin bulanan atau tahunan gitu ya. Jadi kita tinggal beli atau mengganti part-part yang rusak aja. Dan harga partnya itu yang gue belum tahu berapa ya. Nah, untuk harga dari motor Smooth Zuzu ini kalian bisa cek aja, itu harganya di kisaran 19 jutaan. Tapi karena ada subsidi dari pemerintah,
Harganya jadi sekitar 13 juta ya, atau 12 jutaan 900 kayaknya sih kalau nggak salah ya. Kalian bisa cek aja langsung di websitenya. Nah, untuk pengajuan subsidi kalian bisa langsung datengin ke dealer-dealernya aja biar tahu, dan dicek langsung sama orangnya di sana nanti. Oke, mungkin segini aja pembahasan gue soal motor listrik dari Smooth ini yang tipe terbarunya Zuzu. Untuk varian warna dia cukup variatif ya, karena gue suka warna hitam jadi gue pilih yang warna hitam aja. Kecuali buat kalian yang para cewek-cewek, untuk warna-warna terang itu banyak ya pilihannya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya.